Oke, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Oke. Bacaan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, lewat bacaan kita pada saat ini diberikan suatu tema, yaitu Daud menjadi raja dan diberkati Tuhan. Nah, jika kita berbicara tentang Daud, siapakah Daud ini? Apakah ada adik-adik yang tahu siapakah Daud ini? Ya. Jadi Daud ini adalah raja bangsa Israel. Nah, kemudian siapakah yang digantikan Daud pada saat itu? Nah, tentu itu sudah kita bahas di minggu yang lalu, raja sebelum Daud, yaitu Raja Saul. Nah, sekarang kita membahas tentang Raja Daud, di mana Raja Daud ini adalah raja yang sangat setia kepada Tuhan. Dia sangat percaya kepada Allah dan dia sangat patuh terhadap Allah. Kemudian perjalanan kehidupan Daud juga sangatlah mempunyai perjalanan kehidupan yang sangat-sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena pada saat itu, sebelum Daud menjadi raja, dia ingin dibunuh oleh Raja Saul pada saat itu. Terus, mengapa Raja Saul ingin membunuh Raja Daud pada saat itu? Nah, itu timbul suatu pertanyaan. Nah, jadi penyebab Saul saat itu ingin membunuh Daud karena orang Samaria datang melapor kepada Raja Saul pada saat itu bahwa Daud bisa membunuh berlaksa-laksa musuh, sedangkan Saul hanya bisa membunuh beribu-ribu musuhnya. Nah, ini yang membuat hati Saul pada saat itu sangat marah, sehingga dia ingin memusnahkan atau membunuh Raja Daud pada saat itu. Nah, perlu kita ketahui adik-adik sekalian, bagaimana, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita lakukan jika kita ingin dibunuh. Tentu kita akan takut, kita akan gelisah, dan apa yang dirasakan Daud pada saat itu, dia juga merasakan hal yang demikian. Dia takut sehingga dia melarikan diri dari Raja Saul pada saat itu. Terbukti dia melarikan diri ke berbagai negeri, ke berbagai tempat untuk bersembunyi dari Raja Saul pada saat itu. Kemudian di saat Tuhan sudah menyerahkan Raja Saul ke dalam tangan Raja Daud pada saat itu, apa yang dilakukan Raja Daud pada saat itu? Dia justru melepaskan Raja Saul dan memaafkan dia. Nah, pertanyaan, jika kita mempunyai musuh,
dan musuh kita itu sudah diberikan ke dalam tangan kita untuk kita bunuh, untuk kita musnahkan, apa yang akan kita lakukan, guys sekalian? Tentu secara manusiawi kita langsung membunuhnya saja. Daripada kita yang dibunuh, mending kita yang membunuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud pada saat itu, justru dia memaafkan Raja Saul, dan justru dia yang meminta maaf kepada Raja Saul pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, betapa rendah hatinya Raja Saul. Bukan secara manusiawi kita berpikir bukan dia yang bersalah, tetapi Raja Saul yang bersalah. Tetapi Raja Daud merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada Raja Saul pada saat itu. Dan kenapa? Faktor penyebab Raja Daud meminta maaf kepada Saul, yaitu karena pada saat itu Saul masih menjadi raja bangsa Israel. Jadi itulah penyebab Raja Daud ingin meminta maaf kepada Raja Saul pada saat itu, karena dia menghormati Saul sebagai raja bangsa Israel pada saat itu. Itu yang harus kita, adik-adik, perlu ketahui dari kisah Raja Daud yang begitu rendah hati, yang mau merendahkan dirinya terhadap Raja Saul pada saat itu. Dan bukan cuma hanya Raja Saul pada saat itu yang ingin membunuh Raja Daud, tetapi juga anak Raja Daud juga ingin membunuh Raja Daud sendiri di masa tuanya. Bayangkan adik-adik, seorang anak ingin membunuh ayahnya sendiri. Betapa terpukulnya seorang ayah jika anaknya ingin membunuhnya. Bayangkan betapa sakit hatinya Raja Daud pada saat itu. Di masa-masa tuanya, bukannya anaknya harus merawatnya, tetapi justru pada masa tuanya dia malah ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan apa yang dilakukan Raja Daud pada saat itu, justru dia juga melarikan diri dari anaknya itu, dan dia tidak melawan. Nah, ini yang perlu adik-adik pahami dari kisah Raja Daud. Bagaimana dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana untuk umat, untuk bangsa Israel pada saat itu. Pemimpin yang mempunyai rasa rendah hati yang cukup tinggi. Kakak berharap cerita kita minggu ini, Raja Daud, bisa kita tanamkan, bisa kita pedomani dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan.